Ya, sekarang kamu baca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alfa salamatu wa alfa nikmati wa alfa quwati wa alfa fi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya ampunilah segala dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba,
berilah surgamu ya Allah untuk almarhumah ibu hamba yang sudah melahirkan hamba. Dan hamba memohon pertemukan hamba dengan ayah kandung hamba ya Allah. Hamba rindu dengan beliau ya Allah. Hamba rindu dengan beliau ya Allah. Berilah kesempatan hamba untuk memenuhi panggilanmu ke tanah haram. Hamba rindu Rasulmu ya Allah. Kabulkanlah semua permintaan hamba ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi intinya begini, adab dan perilaku kita lah yang akan menentukan kita akan menjadi apa, kita akan menikah dengan siapa, dan kita akan berteman dengan siapa. Mulai sekarang kita tekadkan, kita ini harus menjadi orang yang baik menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semoga Allah mempertemukan kita dengan orang yang baik pula. Amin. Sekarang Ustazah mau bertanya, kenapa akhlak dan adab itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari? Tunjuk jari, nah. Mbak Baine? Ya, Reka? Inai, aku le? Kenapa adab atau akhlak itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena dari adab itulah kita akan tercermin kualitas diri kita. Dan dari akhlak itu pula, orang lain akan bisa menilai sejauh mana kualitas diri kita. Maaf Pak Kiai, mohon ini diterima. Anggap saja saya mensucikan semua harta saya yang saya miliki. Maaf Pak Basri. Kali ini saya tidak bisa menerima sumbangan dari Pak Basri. Apa ada yang salahkah dengan saya? Tidak ada yang salah dari Pak Basri. Saya cuma tidak enak hati menerimanya. Sudah banyak Pak Basri memberikan dana kepada pesantren kami. Apa tidak sebaiknya kali ini Pak Basri memberikan donasi kepada pesantren lainnya yang lebih membutuhkan Pak Basri? Ada pepatah yang mengatakan, man bila adab kazubab. Manusia yang tidak berakhlak atau beradab bagaikan katingalo. Maaf Pak Kiai, maaf. Dana ini sengaja saya siapkan khusus untuk pesantren Pak Kiai.
Kalau pesantren lain, sudah ada anggarannya tersendiri yang sudah saya siapkan. Niat saya, dana ini untuk mensucikan harta saya yang mungkin bukan hak saya. Atau ada hilaf saya yang saya tidak tahu. Dede, ini bukan hasil dari korupsi atau kejahatan. Jadi, mohon diterima saja Pak Kiai. Sekali lagi saya mohon maaf. Mohon maaf Pak Basri. Pak Kiai, kalau Pak Kiai menolak pemberian saya yang tulus ini, itu artinya Pak Kiai sudah mengecewakan saya. Baru dari WC, dia nempel di makanan kita. Dia nempel di minuman kita. Dia nempel di hidung kamu. Mau kalian seperti lalat? Bagus. Ya sudah, sekarang Ustazah mau kasih materi baru tentang misteri Al-Quran. Begini Pak Basri, yang di sebelah sana itu baru saja selesai dibangun. Itu untuk keperluan para santri, dana dari Pak Basri. Nah, ini musola juga baru saja selesai dibangun Pak Basri. Dananya juga dari Pak Basri. Subhanallah. Pak Basri. Pak Basri. Maaf Pak Kiai. Saya cuma kagum dengan semangat Pak Kiai. Maka dari itu saya sudah menganggap dia sebagai anak kandung saya sendiri. Alhamdulillah. Musola terisi. Sekarang mereka sholat di sini. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf Pak Kiai. Masya Allah. Ada apa Pak Basri minta maaf? Pak Kiai tidak keberatan kalau saya menikahi Kia. Kalau Pak Kiai keberatan, saya bisa maklumi Pak Kiai. Tidak. Tidak Pak Basri. Saya tidak keberatan. Nanti saya akan sampaikan sama Kia. Biar dia sendiri yang memutuskannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya senang mendengar. Kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kia. Kamu dibungkusnya saja cantik sekali. Terima kasih. Kamu memperlakukan Abi seperti orang tua kandung kamu sendiri. Padahal tidak mungkin Abi bisa menggantikan posisi orang tua kamu sendiri, Nak. Tidak, Abi. Semua kebaikan Abi tidak bisa digantikan dengan siapapun. Kia tidak tahu kalau tidak ketemu Abi, nasib Kia sekarang ini seperti apa. تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا
ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم صدق الله العظيم. Abi, Bacaan Al-Quran kamu, nak, sudah mendekati sempurna. Subhanallah. Abi bangga mempunyai anak seperti kamu, nak. Suaramu merdu dapat melembutkan kerasnya hati orang yang mendengarnya, nak. Kalau saja 15 tahun yang lalu tidak terjadi kecelakaan, nak. Mungkin Zizi sebesar dan secantik kamu sekarang. iya Abi. Kia yakin Kak Zizi sudah senang di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya dan memberikan tempat yang indah di sisinya. Maka dari itu, nak, Abi sangat mengharapkan agar kamu bisa menggantikan posisi Abi memimpin pondok pesantren ini. Insya Allah, Abi. Alhamdulillah, terima kasih atas anugerah ini ya Allah. Kia kan masih belum yakin. Karena ilmu yang Kia miliki belum seberapa tinggi, Bi. Insya Allah, kamu bisa menjalaninya, nak. Kamu itu sudah pantas untuk menggantikan Abi, nak. Pondok pesantren ini bukan cuma tempat memberi dan mempelajari ilmu. Pondok pesantren ini juga sebagai tempat pengobatan rohaniah berdasarkan Al-Quranul Karim. Kita harus menyadari, kita tidak punya kekuatan apa-apa tanpa kuasa Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi Ki, bagaimana dengan takdir, Bi? Takdir adalah ketentuan Allah yang harus dijalani manusia. Tapi takdir bisa dirubah dengan kekuatan doa. Kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, maka terjadilah. Subhanallah. Dengan kekuatan doa, Bi. Waktu kecil, Kia ingin sekali bisa memenuhi panggilan Allah ke tanah haram. Kia ingin berdoa di depan Ka'bah. Mendoakan semua orang-orang yang telah berjasa kepada Kia. Mendoakan almarhumah ibu Kia. Dan juga mempertemukan Kia kepada ayah kandung Kia. Itu maunya Kia dari kecil, Bi. Insya Allah, semoga Allah mendengar kemauan kamu, nak. Dan Abi juga selalu berdoa untuk kebaikan kamu, kebaikan Abi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini foto siapa, Mak? Itu foto bapakmu. Di mana bapakku? Dia belum pulang. Kalau besar kau nanti cari bapakmu di Jakarta.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi. Abi dari mana? Pagi-pagi sudah keluar. Biasa. Keliling-keliling bari basah. Sebentar. Kayak bikinkan teh dulu ya. Sebetulnya ada yang Abi ingin bicarakan, tapi... Ada apa, Abi? Kemarin siang Pak Basri itu datang ke pondok pesantren. Dan dia memberi amanat kepada Abi. Dia mau melamar kamu sebagai calon istrinya. Tapi Abi tidak beri keputusan apa-apa. Karena masalah jodoh, Abi sebagai orang tua cuma bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kamu dan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jodoh yang terbaik untuk kamu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ridho mempertemukan Kia dengan calon suami Kia yang akan menjadi imam untuk keluarga Kia nanti. Kia, sekarang kamu ini sudah dewasa. Abi cuma bisa mendukung yang terbaik yang akan kamu lakukan. Iya, Abi. Insya Allah siang ini Pak Basri akan datang kembali ke pondok pesantren. Dan dia akan menanyakan apakah diterima atau tidak lamarannya. Jadi Abi minta jawaban dari kamu, ya. Insya Allah, Abi. Kia akan memberikan jawaban yang terbaik untuk Abi. Tapi Kia minta waktu sebentar ya untuk berpikir. Iya, Kia. Iya. Abi mengerti. Memutuskan perkara pernikahan bukan soal gampang. Abi sarankan kamu sholat istiqoroh. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kamu mendapat jalan yang terbaik, ya. Amin. Abi betul. Pernikahan bukan untuk sementara. Tapi sampai akhir hayat. Kia juga berharap Kia menikah hanya sekali dalam hidup Kia, Bi. Ini minum kitanya. Alhamdulillah. Besok kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Ya. Lepaskan tangan saya, Pak. Kita belum muhrim. Apa kata orang nanti? Iya, maafkan saya. Tapi jangan panggil saya Pak. Panggil saya Dai. Karena sebentar lagi kamu akan jadi istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, saya bukan bermaksud untuk mengungkit apa yang sudah saya berikan pada pesantren ini. Saya tulus Pak Kiai, tulus. Saya hanya berharap bisa menikah dengan Kia. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Basri. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Karena keputusan ada di tangan Kia.
Dan saya harus mempertimbangkan bagaimana perasaan Kia, karena dia yang akan menjalaninya. Tapi setidaknya Pak Kiai bisa memberikan pengertian dan gambaran bagaimana diri saya dan tentang niat baik saya ini. Ya. Maaf Pak Kiai, saya tidak bermaksud untuk minta balas jasa. Saya hanya minta pengertian dari Pak Kiai. Saya sudah berumur dan belum beristri. Saya yakin Pak Kiai pasti tidak akan tega melihat keadaan saya seperti ini. Saya berjanji akan membahagiakan Kia, lahir dan batin. Semua harta saya akan saya sumbangkan agar pesantren ini menjadi pesantren yang megah. Bagi saya harta bisa dicari. Tapi pasangan hidup dan cinta sejati sangat sulit untuk saya temukan. Maaf Pak Basri, jangan Bapak kait-kaitkan antara lamaran, harta, dan pondok pesantren ini. Pak Basri, saya tidak pernah bermimpi, bahkan berharap agar pesantren ini megah. Apa artinya pondok pesantren megah? Kalau santrinya tidak berkualitas dan berakhlak mulia Pak Basri. Tapi Pak Basri harus ingat, dia adalah segala-galanya bagi saya. Saya pulang Mi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Abi tidak salah pilih memilihkan Pak Basri sebagai calon suami kamu. Di samping Abi berhutang budi pada dia. Menurut Abi, Pak Basri adalah laki-laki yang baik. Laki-laki yang penuh tanggung jawab. Jadi insya Allah Pak Basri itu akan menjadi imam dalam keluarga kalian kelak. Iya, Abi. Insya Allah, dia pasti tahu Abi jawaban yang terbaik. Kia tidak mau mengecewakan hati Abi yang sudah begitu tulus membesarkan dan merawat Kia. Kalau tidak ketemu Abi, Kia tidak tahu nasib Kia sekarang ini. Terima kasih, Abi. Kia tidak bisa membalas semua kebaikan Abi, kecuali berbakti kepada Abi. Itu artinya Kia tidak bisa menolak lamaran Pak Basri. Kia tidak mau kehilangan orang yang Kia sayangi lagi. Kehilangan Abi, kehilangan santri-santri, kehilangan semua yang ada di pesantren ini. Abi, Kia begitu sangat mencintai Abi. Kia bersedia menikah dengan Pak Basri. Syukur alhamdulillah. Semoga Pak Basri juga mendoakan dirinya mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang laki-laki ingin menikah, semoga mendapat berkah dalam perkawinannya kelak. Amin. Allahumma inni as'aluka
خيرها خير ما جبلتها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها. آمين. Saya terima nikahnya Al-Waqiah binti Daengkule dengan mas kawin 1,7 kg emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Bagaimana tadi? Tahu tidak? Saya memimpikan ini sudah lama sekali. Kenapa bisa, Daeng? Tentu saja bisa. Karena dari sekian banyak istri-istri yang saya sudah nikahi, cuma kamu yang belum pernah saya temukan. Daeng sudah menikah? Ya, bahkan lebih dari satu. Jadi Daeng mempermainkan pernikahan. Bukan mempermainkan pernikahan. Saya cuma memainkan istri-istriku seperti mainan. Astagfirullahaladzim, Daeng. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Daeng. Waalaikumsalam. Tidak, Pak. Ya, sudah. Nanti ku juga terbiasa. Istri-istriku, let's play. Hah? Suamiku. Iya. Oh. Sini, ya. Ayo ke sini. Oh. Ayo, Kias. Lihat sana. Lihat itu. Hah? Gabung sama kau. Gabung sana. Ayo kamu sana. Tidak, Daeng. Tidak, saya tidak mau ikut permainan setan seperti itu. Habis ini. Tidak ada seorang pun yang menolak keinginan. Beribu-ribu kali kamu menolaknya. Ujung-ujungnya kamu pasti menuruti kemauanku juga. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Ya Allah, lindungilah anakku Zaskia dari perbuatan orang yang zalim. Dan kabulkanlah doa-doanya ya Allah. Terima kasih istriku. Saya senang sekali. Tadi malam kamu mantap. Ini deh. Kamu kelihatan lelah sekali. Istirahat maku dulu. Tidak perlu keluar kamar lagi. Sudah ada yang melayani. Ya sudah. Ya. I love you. Kau jaga istriku yang ketiga. Jangan kasih izin istri keluar dari rumah ini. Awas, kalau sampai dia keluar dari rumah ini, kau habisi. Siap, Bos. Kenapa Ki tidak mau makan? Ayo makan. Saya tidak mau kau lihat Ki istriku kurus. Tidak, Dai. Saya lagi puasa sunnah. Tidak usah puasa. Kia. Kamu masih marah? Maafkan saya. Maafkan soal tadi malam. Kia. Hei. Kia. Maafkan saya.
makan, alasan puasa. Cium suami sendiri, nolak. Saya betul-betul sedang puasa sunnah dari lillahi ta'ala. Ini hari Minggu. Puasa sunnah itu Senin dan Kamis. Saya juga belajar di agama. Maafkan saya. Dia maafkan saya. Saya gila. Maafkan saya. Ya sudah. Ada kerjaan nanti malam. Tunggu. Sini, Pak. Ayo buka. Kamu pasti senang. Apa ku bilang? Warnanya cocok sekali dengan warna kulitmu. Maaf, Daeng. Sudah, aku tidak usah banyak ikut-ikut. Sengaja ini saya siapkan khusus untuk nanti malam. Layani suamimu. Tapi saya tidak mau ada perempuan lain, Daeng. Deh. Mau sekaligus 2, mau sekaligus 3. Tidak apa-apa, Jito. Apa yang dilakukan istri-istri Daeng itu perbuatan dosa. Itu sudah kelewatan batas. Aku takut ke Allah. Cukup! Tidak usah mau banyak bicara. Jangan ceramah. Ini bukan pesantren. Saya suamimu. Saya yang berhak mengaturmu. Jadi kamu harus menuruti semua kemauan saya. Paham aku? Dan jadi,
mana kakinya, Dai? Ini pasar Pabembai. Oh, iya. Terima kasih, Dai. Bismillah. Ya Allah, semoga ini bisa jadi pekerjaanku. Bismillah. Ya Allah. Saya tidak mau tahu. Cari istriku sampai kau ketemu. Iya, Bos. Apa iya? Tadi malam saja tidak dapat. Sekarang cari istriku semua. Tunggu apa lagi? Jawab aku. Ini Mega Bella. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Iya. Tabe, ya? Betul di sini sedang cari karyawan? Iya betul. Bisa saya daftar di sini? Iya mari Mbak sehat. Oke, kalau gitu kamu boleh mulai kerja sekarang. Alhamdulillah. Isi, Bu. Ini pesanannya. Ada yang mau dipesan lagi? Enggak. Enggak, nanti kalau saya butuh apa-apa, saya panggil kamu aja ya. Baik, Ibu. Selamat menikmati. Iya. Ya, tenang aja deh. Ya, nanti saya urus, ya. Ini saya baru mau nanya sama manajernya nih. Sebentar. Mbak, saya barusan ketinggalan tas di toilet. Tapi pas saya balik udah nggak ada tasnya. Ada yang ngelaporin nemuin tas saya nggak ya, Mbak? Tunggu sebentar Bu ya, saya ke bawah dulu untuk cari keberadaan tas Ibu. Ibu silakan tunggu di sebelah sana dulu Bu ya. Tolong ya, Mbak ya. Udah. Barusan saya bilang ke manajernya, mudah-mudahan aja ada orang yang baik hatinya kembaliin tas saya. Semuanya di situ. Semuanya dalam tas itu. Ya namanya orang lupa.
Ya nggak sengaja lah. Tapi Ibu... Sebentar. Saya juga nggak mau ketinggalan. Permisi, ini punya Ibu. Iya, ini tas saya. Alhamdulillah. Tadi saya temukan di toilet. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Mari Bu. Tunggu sebentar. Ini buat kamu. Tidak usah Ibu. Saya senang sekali kalau Ibu menemukan barang Ibu. Saya kembali kerja ya Bu. Sebentar kalau gitu. Karena kamu nggak mau terima uang tadi, ini kartu nama saya. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta, kamu hubungi saya ya. Insya Allah Ibu. Saya juga ingin sekali ke Jakarta. Tapi sampai sekarang masih belum bisa berangkat. Ya udah kalau gitu kebetulan kamu simpen kartu nama ini. Pokoknya kalau sampai kamu di Jakarta, kamu langsung telepon saya. Apapun yang kamu mau, saya penuhi. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Saya kembali kerja dulu ya Bu. Terima kasih ya. Iya. aman. Ayo. Kalau tidak ada ibu, saya tidak tahu nasib saya seperti apa. Kamu itu berasal dari mana sih? Sepertinya saya pernah kenal wajah kamu. Ya kalau mau, kamu ikut saya ke Jakarta, kerja di rumah saya. Anggap aja ini adalah balas budi saya atas kebaikan kamu. Pokoknya semua kebutuhan kamu saya siapin. Pakaian-pakaian kamu juga saya siapkan kok, ya.
Subhanallah. Ini bukan seperti rumah. Ini seperti istana. Ini karena kerja keras saya. Kamu masih mau kan kerja sama saya? Iya, Ibu, insya Allah. Ayo masuk. Rumahnya besar sekali, Bu. Mau kemana lo? Hah? Hah? Awas lo kabur lagi ya. Itu kalau ada yang melanggar peraturan. Untung jawabnya nggak layak. Hai. Semua menjalani profesi dengan sangat baik. Jadi kamu juga harus menjalani dengan baik. Kalau enggak, nasib kamu bisa terjadi. Ngerti kamu? Hah? Luar biasa. Cantik kali kau. Siapa namamu, sayang? Jangan takutlah sama saya. Jangan takut. Saya sudah bayar kau mahar. Sejarah. Ini betul-betul sejarah. Wah, harus saya dapatkan wanita seperti kau. Kurang. 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 Ini bagaimana? Mari kita bermain-main. Bermain-main.
Halo. Halo Sam, apa kabar lu? Wah, kangen banget gua sama lu. Gila, kapan lu ke Indonesia? Kita jalan-jalan ya, Sam. Astagfirullah. Assalamualaikum. Gua sampai lupa. Waalaikumsalam, Sam. Lu kapan di Jakarta? Gua pengen jalan-jalan sama lu, pengen bareng-bareng sama lu. Ayo dong, buruan. Iya, justru gue nelfonin mau ngabarin kalau gue mau ke Jakarta. Ya udah, buruan ke Jakarta. Kita nginep di hotel bintang 5. Ya. Hotel mewah, ya. Tunggu. Kok di hotel? Kan gue punya rumah. Gua tahu lu punya rumah, tapi yang namanya happy nggak mungkin di rumah, di hotel lah. Terserah mau ngapain, bebas, terserah ya. Di hotel aja ya. Masa gue punya rumah disuruh ke hotel? Ternyata benar ya kata orang. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Maksud ibu? Ya kayak kamu gini. Kamu cantik. Seperti si Rosma tuh ibu kamu. Dulu dia juga pelacur. Dia juga jadi primadona tempat kerjanya. Ibu tahu dari mana kalau ibu saya pelacur? Nurdin, bapak kamu yang kamu cari-cari itu, dulunya suami saya. Jadi sudah berapa bulan dia? Sudah 2 bulan? Bulan. Oh, laki-laki. Bulan itu jadi saksi. Saksi daeng. Kalau bulan daeng. Dan si Rosma ibu kamu ngerebut ya dari saya. Dulu saya pecundang. Tapi sekarang udah. Ternyata karma itu gak harus diminta. Dia datang dengan sendiri. Setelah ayah kamu itu dipenjara karena narkoba, lalu ibu kamu itu bawa laki-laki lain ke rumahnya. Dan wajar juga kan kalau kamu itu jadi pelacur, anggap aja itu udah dari tangan kamu. Permisi, Bos Mawi. Mobil sudah siap mengantarkannya ke lokasi. Antar dia. Baik, Bos. Jaga dia baik-baik ya. Cewek. Ya. Orangnya kalah, tapi tetap mau nganyut kan, Bro. Gue datang ke Jakarta nih, tanya kayak kuliah gue gimana di sana, kehidupan gue. Ini cewek lagi. Gimana harus cewek, Bro? Ingat umur udah tua. Emang lu udah tua. Lu ngomongin masalah umur kita sama, Bro. Ya itu gue bilang umur. Ya kalau masalah cewek sih gue pengen cari lah, cuma yang baik, yang soleh. Yang apa lagi, kan? Gue juga mau. Iyalah, gue juga mau dong kalau gitu. Dia. Kalau misalnya kita jalan-jalan, dapat dia Gue doang. aneh. Di kamar bentar ya.
Sebentar. Boleh kita makan dulu? Saya lapar. Itu yang saya suka. Bukan begitu cantik. Kita minum-minum dulu. Sekalian ajak si cantik. Saya boleh ke toilet sebentar? Boleh. Tapi jangan agak kelamaan ya. Siapa gitu? Pas makan apa? Bentar. Gua angkat toilet dulu ya. Silakan minum. Kamu kenapa sayang? Ya, boring. Iya. Gimana kalau kita dugem? Biar makanannya kita cancel dulu. Yuk. Yang pikiran. Bingung gua. Udah jawab bingung. Udah makanya nih makannya. Makan dulu besok. Jangan. Mau kemana sih? Kamu ketemu. Kan tadi gue udah bilang, kita punya kerjaan baru. Cewek ini butuh bantuan kita, jadi paksa. Ini dia Ninja, kita jadi pahlawan. Udah ngaco ngomong, udah nggak jelas ngawur. Butuh pertolongan apa sih? Mereka tuh pacaran. Ya jelas lah mereka rangkulan, mesraan, wajar aja sih menurut gua. Apaan sih lu? Nih, lu lihat. Ngerti kan lu?
Ya Allah, bagaimana nasib mereka? Yang tadi mesti dipikirin ya. Mereka tuh orang jahat. Mungkin juga ini pelajaran buat mereka. Mudah-mudahan mereka nggak kenapa-napa. Sorry. Gua Azam. Kita belum kenalan kan? Iya. Ya, Ramdan. Aku Ramdan. Iya. Iya. Kejadian tadi gak usah dipikirin. Kalau kamu mau langsung istirahat juga boleh. Kita semua di bawah. Selamat pagi. Maaf Kak Azam, saya lancang pakai hijab yang ada di kamar Kak Azam. Gak apa-apa. Itu punya kakak. Selamat ah. Berantem sih. Tahu nih. Tuh. Ini Zam. Lu makan, Zam. Ayo, Zam. Asep. Setelah saya berhasil kabur dari suami saya yang zalim, saya kira penderitaan saya sudah berakhir. Saya bertemu dengan Ibu Farida yang menawarkan kerjaan di Jakarta. Itu karena alasan saya ingin bertemu dengan ayah kandung saya. Sampai sekarang saya belum bertemu dengan ayah kandung saya. Bukannya pekerjaan yang halal yang saya dapatkan, saya malah dijadikan kerja seks komersial. Berarti pelacur dong. Gua siap kopi malu ya. Mana sih kan? Maaf. Tidak apa-apa. Memang itu kenyataannya. Tapi kalau lihat kondisi sekarang ini, kayaknya nggak mungkin untuk kamu pergi mencari tempat tinggal. Karena anak buahnya Farida dan mantan suami kamu pasti akan nyari kamu sampai dapat. Berarti nggak ada jalan keluar nih. Buntu. Gimana kalau kamu ikut aku ke Turki? Kebetulan aku kuliah di sana dan aku juga kerja sampingan di sana. Setuju. Kagetin aja lu ah. Terlalu bersemangat. Ya, lu mau rasa sih nggak ya? Kalau di depan cewek cantik, ya tipenya dia keluar tuh ide cemerlangnya.
kita stuck. Ini aja susah banget keluar. Aduh. Waalaikumsalam. Wah, Azam. Kau udah di sini? Bukannya di Jakarta? Ceritanya panjang. Sofi ada nggak sih? Ada. Ntar. Nalin dulu temannya. Astagfirullah. Maaf. Lupa. Ini Sherhat, temen aku sama Sofi. Ini Kia. Dia temen aku dari Makassar. Oh, Makassar, Indonesia. Cantik sekali. Masya Allah. Zam, kamu udah pulang? Kenalin dulu, ini Kia. Ini Sofi, teman aku. Halo, Kia. Ya ini kan di sini belum ada tempat tinggalnya. Kalau sementara tinggal sama lo dulu, masalah? Enggak. Boleh. Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Sofi. Maaf kalau saya merepotkan. Aku tuh malah seneng, soalnya aku tinggal di sini kan sendiri, jadi malah enak ada temennya. Tapi, tuh tadi rasa ode. Bayar pakai servis selera. Kamu gak usah dengerin Sofi, dia emang orangnya kayak gitu. Canda, maaf ya, aku orang suka bercanda. Ya udah, aku bikin minum, kamu ikut aku ke dalam ya. Sekalian aku tunjukin kamarnya, nanti kan jadi penghuni di sini. Yuk. Oh iya. Sebentar Kak Azam. Iya. Iya. Ini Hagia Sophia, tempat paling bersejarah di peradaban Islam. Dulu, waktu Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Mehmed yang kedua, tempat pertama yang didatangin sini, dia langsung turun dari kudanya, lalu sujud syukur. Lalu ini diperintahkan harus dijadikan masjid. Itu pada hari Selasa. Hari Jumatnya sudah diperintahkan harus sholat Jumat di sini. Jadi hanya 3 hari sudah jadikan masjid. Ya, kalau Allah benar, yang terjadi pasti akan terjadi. Apalagi musim biru, kamu paling suka kan? Iya, bagus sekali itu. Bangunannya indah sekali. Itu keren banget tuh. Iya. Kenapa sih? Iya. Iya, kamu kenapa?
After reviewing your X-ray in depth, I'm sorry to tell you, you have some urine cancer. Immediately, quickly, we need to operate, we need to multiply us, and after that, we will have godchildren. Apa maksudnya, Kak Azam? Kata dokter, kamu kanker rahim dan harus segera dioperasi. Kanker. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya sedang bingung, Kak Azam. Bekal saya sudah habis. Sedangkan saya membutuhkan biaya yang banyak untuk operasi. Sedangkan biaya untuk operasi itu tidak sedikit, kan, Kak Azam? Iya. Kita harus nyelesain masalah ini secepatnya. Jangan repot-repot. Saya sudah sering sekali merepotkan Kak Azam. Repot. Aku senang kau Gimana ngelakuin. kalau saya kerja di sini, Kak? Saya mau kerja apa aja? Cuci-cuci? Mau beres-beres rumah? Atau mau masak? Ya, Pak, nggak apa-apa, Kak. Yang penting halal. Kondisi kamu. Kamu tuh harus banyak-banyak istirahat. Atau gini deh. Kalau emang ada kerjaan, aku kabarin kamu. Ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang kau berikan, ya Allah. Kau maha tahu dan engkau maha merasakan apa yang hamba rasakan. Atas penyakitku, atas kerinduanku kepada ayah kandungku. Hamba ingin sekali berkunjung ke Masjidil Haram. Hamba rindu, ya Allah. Hamba percaya Engkau tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan umatmu. Karenanya aku pasrahkan padamu, ya Allah. Hamba hanya memohon padamu, ya Allah. Tunjukkanlah setiap langkahku, ya Allah. Amin, ya Rabbal Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Haji, Azam, ente kapan datang? Ente bukan liburan ke Indonesia. Duduk, duduk. Ahlan wa sahlan. Ente kapan datang, Zam? Baru aja Pak Haji, sebenarnya pengen lama di Indonesia, cuma kayaknya udah kangen sama Pak Haji. Oh, bukan kangen mana, ini kangen sama kabab Turki. Bukan sama jengkol sama tempe kali ya. Masya Allah, Ane lagi kebanjiran order kantor Ane, Sam. Tapi kebanyakan ini ordernya ini perempuan yang mau umroh. Ane bingung, karyawan Ane hari ini pada nggak ada, lagi pada umroh, lagi bawa rombongan. Ente ada nggak hari yang mau kerja di sini? Wah, kebetulan Pak Haji. Maksudnya? Iya, Azam punya temen nih. Perempuan. Terus dia kebetulan juga ustazah. Masya Allah. Dari mana? Dari Turki, Libanon, Syria? Jauh banget Indonesia Pak Haji. Indonesia? Indonesia jauh juga sebetulnya. Cempeyak, Bogor, Depok, Makassar Pak Haji. apa? Makassar? Kampungannya? Iya. Ada di mana anaknya? Panggil. Ada terima 10 jari. Alhamdulillah, makasih Pak Haji ya. Iya. Kita Azam bawa kesini deh. Bener ya, serius ya? Iya. Ada tunggu ya? Pak Haji makasih banyak ya. Bener ya? Hati-hati.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, keberuntungan lagi jatuh di pada Ade. Bintang lagi jatuh di kepala Ade. Karyawan dari Makassar. Umroh Ane lagi rame. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Cai. Oh. Kebetulan Abu Travel lagi membutuhkan pendamping untuk jamaah perempuan. Ini kesempatan buat kamu. Betul itu Kak Azam? Iya. Bagaimana ya? Oke. Insya Allah saya ikut. Sip. Kia. Kia. Allah pasti tahu yang terbaik buat kamu. Kamu yang sabar ya. Enak kan? Lagi, Bu, lagi, Bu. Ya udah Kak Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Kak Azam. Astagfirullahaladzim. Itu Kak. Kak Azam sendiri saja ya. Iya. Itu darahnya masih keluar, Kak. Makasih ya. Assalamualaikum. Azam, anu mau bicara sama ente. Ya Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Kak Azam. Maafin saya Pak Haji atas kejadian yang menimpa jamaah. Azam nggak bisa ngejaga jamaah dengan baik.
Azam. Kenapa ente minta maaf sama aneh? Ente nggak punya salah. Malah jamaah semua ngucapin terima kasih atas pertolongan ente, servis ente sama Kia. Mereka semua puas. Alhamdulillah. Azam pikir Azam udah ngecewain Pak Haji sama jamaah Pak Haji. Enggak, alhamdulillah. Bahkan ada kabar gembira lagi buat ente. Para jamaah semua minta dianterin, ente sama Kia anterin mereka sampai ke Baitullah. Nanti masalah biaya semua, aneh yang jamin. Tunggu Pak Haji, Baitullah maksudnya Mekah? Ka'bah, rumah Allah. Ente bisa umroh. Nah, enak kan? Sambil bisnis, sambil ibadah. Ini suatu keberuntungan buat ente. Iya, Azam kebetulan juga emang belum pernah umroh Pak Haji. Nah, alhamdulillah ya. Jangan lupa sampai nama Kia, suruh siap-siap. Iya Pak Haji. Pak Haji, makasih ya Pak Haji. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah nih, baik banget anak ini nih. Insya Allah, anak bisa nyenengin banyak orang. Biar berkah perusahaan anak. Amin, insya Allah. Ada apa Kak Azam? Apa pekerjaan kita ada yang salah? Kak Azam coba Kak Azam bicara saja, saya tidak apa-apa. Kak Azam. Alhamdulillah. Kita ditugasin ke Baitullah untuk ngantar jamaah sama Pak Haji Abu. Maksudnya kita pergi ke Mekah. Iya, Mekah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Allah. Benar ya Azam? Bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kamu belum pernah ke Mekah kan? Belum pernah. Saya ingin sekali ke sana Kak. Ya Allah, segala puji yang terbaik hanya untukmu dan penyembuh dan penjawab semua doa. Ya Allah, jika kau berkenan, izinkan aku menikmati hidup yang lebih lama lagi agar aku bisa mengabdi kepadamu lebih lama lagi. Ya Allah, meskipun aku tahu dan kau pun tentu lebih tahu kalau saat ini aku divonis dokter terkena kanker rahim. Meskipun aku juga tahu bahwa semua penyakit itu berasal darimu dan terjadi atas kehendakmu ya Allah. Karena aku yakin kau selalu jadi penolong terbaikku. Setelah kerinduanku kepada rumah mulia ini, aku merindukan sosok ayahku. Aku ingin sekali bertemu kepadanya ya Allah. Aku ingin sekali berbakti kepadanya ya Allah. Sebagai balasan atas kebaikannya selama ini. Sampai saat ini aku tak tahu keberadaannya. Tapi aku yakin tak ada yang tak terlihat olehmu. Karena sesungguhnya Engkau alimul ghaib wa syahada. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Apapun yang saya lakukan, saya berniat untuk membalas bakti kepada Abi. Ya, aku ngerti kok. Walau bagaimanapun, Kiai Kahar tuh selalu melakukan banyak hal buat kamu. Ya, beliau itu begitu tulus. Walaupun saya tahu sebenarnya beliau itu tidak mengharapkan apa-apa dari saya. Selain saya menggantikan posisi Abi sebagai penerus pesantren. Bismillah.
Bismillah. Kamu lihat deh. Wow, bagus sekali tuh Kak. Di sini udaranya dingin juga ya? Iya. Ya? Kenapa Kak? Udah 4 bulan kita sama-sama. Aku nggak bisa ngirim perasaan aku sama kamu kalau aku cinta sama kamu. Aku mau kita nikah. Kamu mau kan jadi istri aku? Kak Azam kan tahu bagaimana masa lalu saya. Hubungan saya dengan suami saya pun masih belum jelas, Kak. Walaupun dia zalim, tetap saya harus memastikan perceraian saya. Sebenarnya saya juga merasakan apa yang Kak Azam rasakan. Bila ku punya kesanggupan menghapus Wanita mana di hidupmu yang tidak ingin memiliki keluarga yang bahagia, saling mencintai, saling menyayangi. Begitu juga saya. Saya ingin sekali merasakan itu, Kak Azam. Manusia selalu dan selalu membutuhkan cinta, apapun kemasannya. Ini soal rasa yang memiliki setiap Itu yang sudah. Yang akan terjadi pasti akan terjadi. Gak ada yang perlu ditakutin kan? Tapi kita sebagai manusia harus tetap berusaha dan mencari rezeki lain. Karena cinta sejatilah yang akan bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Cintaku sama Allah dari kamu. Oh, jadi kamu mau menikah ya? Tidak apa-apa, tidak. Lagi pula di Basri sekarang sudah meninggal dunia 15 tahun. Kata katanya Bang, dia bunuh diri nak. Abi sudah tahu semua tentang si Basri dan perlakuan dia terhadap kamu nak. Jadi Abi doakan pernikahan kamu dengan si Azam mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih, Abi. Nanti ya cepat tindakan ke Makassar ya. Jaga kesehatan kan. Mobil muzizah. Tapi sana sekolah Rasul. Amazing. It's a miracle. Cancer that was poinset of your virus. It's gone. No sign of it. Masya Allah. Are you serious? Have a look. Alhamdulillah ya Allah. Iya kata dokter. Kata bilang itu aja. Kamu sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Let's go. Saya jadi ingat Abi. Abi pernah bilang kalau takdir itu bisa berubah karena doa kan? Ya berarti doa kamu udah dijabah sama Allah. Amin. Terima kasih dokter. Ya. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür ederim.
Assalamualaikum. Ayah. Ayah. Ya Allah. Ini kianat ayah. Anak Ibu Rosma ayah. Ya Allah. Ya rindu dengan ayah. Ya sayang sama ayah. Maafkan dia ya. Ibu Farida. Ibu tega. Selama ini sebenarnya saya tinggal serumah dengan ibu. Bapak kamu yang kamu cari-cari. Dan siapa yang menjerumusin kamu? Sebagai pelacur. Semua itu ulah dia. Bapak kamu yang kamu cintai. Benar, Pak. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Ayah punya utang. Ayah nggak bisa bayar. Ya, ayah jual kampung. Dan sekarang yang cuma meratapi penyesalan dan gak berguna. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayah jangan, ayah gak pernah sayang sama Kia. Aku mohon sama kamu. Kamu maafin ayah kamu. Kia, dengar aku. Walau bagaimanapun, dia ayah kamu. Ayah kandung kamu. Kamu udah lama kan jadi dia. Sekarang kamu lihat. Dia udah gak bisa apa-apa lagi. Maafin dia. Kamu harus ikhlas. Menarik waktuku ke hulu, memelas aku menatap ke langit. Ada secinta berubah dari yang mendung menjadi terang. Sayang sama ayah. Manusia memang selalu dan selalu membutuhkan cinta, apapun kemasannya. Tapi itulah cinta. Kadang yang kita harapkan itu tumbuh merekah indah, bisa jadi layu dan berguguran. Tapi begitulah cinta. Kadang apa yang kita harapkan belum tentu terjadi seperti yang kita harapkan. Cinta. Ku hanya ingin berdiri di depan rumah Allah, mengucap hamdalah. Berdua di tanah haram nanti, ku kan bersumpah demi aku, kan ku lindungi cinta kita.
semua lumpur di hidupmu, sementara di ujung hatiku tak sabar ingin membawamu pergi. Bila nanti waktu telah hadir, saatnya kau bersama